Kenapa momen ini terjadi? Jamin, omnibus law dijamin biar tidak disahkan. Tetapi terjadi lagi ketika ini akan belajar, ketika dihadapi undang-undang yang kelihatan untuk tidak baik, tetapi dari kawan-kawan yang masih di belakang, kawan-kawan petani yang masih di belakang maju. Nama saya Nining Elito, saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Pertanyaan pertama ini tentang Bu Nining Elitos, itu soal pergerakan buruh yang 4 tahun ini terkesan, ya, sekali lagi terkesan dalam tanda kutip agak menurun. Penyebabnya? Pertama memang dari berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh gitu ya, mulai dari tempat kerja, terus kemudian bagaimana perlakuan semena-mena, terus kemudian pembatasan terhadap gerak buruh, terus kemudian juga ditambah lagi lemahnya penegakan dan pengawasan hukum terhadap peraturan-peraturan yang ada, sehingga kenapa hari ini semakin besarnya terjadi kriminalisasi gitu ya, perampasan terhadap hak-hak buruh ini karena akibat dari pengawasan dan penegakan hukumnya yang sangat lemah dan memang tidak punya keberpihakan terhadap masyarakat yang harusnya dilindungi, kan itu problemnya. Ditambah lagi dengan represivitas terhadap kaum buruh atau gerakan rakyat ini semakin masif di rezim sekarang. Nah, sangat disayangkan gitu ya ketika terjadinya represivitas, terus kemudian lemahnya penegakan hukum, diimbangi dengan dalam situasi krisis dan pandemik ini tentu menjadi momentum bagi pengusaha dan pemerintah untuk bagaimana semakin melegitimasi tentang persoalan pembatasan gerakan rakyat. Ini yang kemudian menyebabkan, dan belum lagi ditambah lagi memang masih ada gitu ya kelompok-kelompok yang belum memiliki kesadaran maju dalam bagaimana memperjuangkan keseriusan dalam memperjuangkan dan keberpihakan, kemandirian dalam mengambil satu sikap politik gitu. Ini kemudian masih ada intervensi atau fragmentasi terjadi terhadap gerakan rakyat. Nah, itu yang kemudian sehingga kami sampai hari ini justru kemudian mengajak kepada seluruh gerakan rakyat, baik di buruh, tani, mahasiswa, pelajar gitu ya, terus kemudian perempuan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, bahkan miskin kota, karena situasi hari ini adalah situasi yang memang semakin tidak baik. Nah, situasi yang semakin tidak baik ini pasti akan semakin melakukan perampasan terhadap hak-hak rakyat. Selain perampasan hak-hak kesewenang-wenangan, represivitas itu akan terjadi. Nah, supaya ini tidak semakin menjadi-jadi, tentu harus ada sikap organisasi-organisasi terhadap situasi. Nah, lalu untuk rancangan undang-undang Omnibus Law sendiri, ada beberapa serikat yang intinya mendukung, walaupun tidak sepenuhnya mendukung, tapi ada juga yang menolak total. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi, sedangkan di rancangan undang-undang Omnibus Law itu kan tidak hanya berbicara soal buruh, tapi ada juga tentang pertanian, juga yang lahan. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, metode Omnibus Law itu sebenarnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melahirkan perundang-undangan ya, itu yang pertama harus dilihat. Kedua adalah kita bisa lihat dari 11 klaster, karena Omnibus Law ini kan metode, yang kemudian Omnibus Law rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang kita sebut dengan rancangan undang-undang cilaka. Kenapa kita sebutkan itu? Logika saja, dalam kalau ingat pidato presiden gitu, dalam 100 hari gitu itu harus selesai. Logikanya dalam satu undang-undang melibatkan 11 klaster gitu ya. Dari 11 klaster itu tadi sudah disebutkan banyak
kelompok masyarakat yang kena dampak dan imbasnya gitu ya. Terus kemudian ada sekitar 74 undang-undang yang akan dicerabut dari berbagai macam kewenangannya dijadikan dalam satu. Artinya ini ada hal kekeliruan gitu ya gitu. Terus kedua adalah kita tahu bahwa selain 74 undang-undang ada 1000 lebih pasal yang kemudian harus selesai dalam masa singkat. Padahal pengalaman kita satu undang-undang saja itu cukup makan waktu bertahun-tahun gitu ya. Apalagi ini ada 74 undang-undang, 1000 lebih pasal gitu untuk dipaksakan dalam masa singkat. Ini ada hal-hal yang kemudian banyak. Apalagi kalau kita bicara proseduralnya dari melahirkan pembentukan perundang-undangan itu kan harus melibatkan partisipasi publik, keterbukaan. Nah, sejak dari awal ini tidak melibatkan partisipasi publik dan keterbukaan. Coba kita lihat misalkan tim awal dibentuk itu yang dibentuk oleh Kemenko itu mayoritas adalah pengusaha dan pejabat negara. Di mana partisipasi publiknya mulai dari buruh, petani, perempuan, mahasiswa gitu. Sehingga kenapa Konfederasi Kasbi bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat itu menolak secara keseluruhan. Jadi tidak hanya bicara klaster ketenaga kerjaan. Kalau kita bicara hanya klaster ketenaga kerjaan berarti kita mengabaikan hidup masyarakat yang lain. Artinya kita melegitimasi perampasan terhadap hak-hak manusia yang lain di sektor-sektor lain. Nah, itu yang kemudian harus dilihat. Kalau kita bicara tentang persoalan konstitusi negara dalam rancangan undang-undang Cilaka ini justru kemudian mencabut tentang hak-hak dasar rakyat, tentang persoalan kepastian kerja, di mana pekerjaan dan penghidupan yang layak itu yang layak bagi kemanusiaan itu harus dijamin oleh negara. Nah, dalam rancangan undang-undang Omnibus Law, rancangan undang-undang Cilaka ini justru kemudian mencerabut hak dasar rakyat itu. Kedua adalah kita bisa lihat pasal 33 tentang bagaimana sumber alam kita, kekayaan alam kita dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, tapi sekarang itu diberikan ruang eksploitasi terhadap sumber daya alam kita, mulai dari lingkungan gitu ya, itu dilakukan. Nah, ini yang kemudian membuat kita bahwa bicara undang-undang cipta kerja gitu ya, tidak hanya bicara sektor buruh. Tentu kita akan bicara generasi ke depan gitu ya. Mulai sekarang yang jadi pelajar, mahasiswa, termasuk anak saya yang hari ini masih di bangku sekolah akan kena imbas. Jadi itu kemudian kenapa kita sangat melakukan penolakan. Selanjutnya adalah kalau kita bicara substansi. Substansi itu banyak mencerabut hak-hak dasar. Contoh misalkan di Omnibus Law RUU Cilaka pasal 59 tentang penghapusan pembatasan sistem kerja waktu tertentu, kontrak atau alidaya di sana dihilangkan. Nah, bayangkan kalau ke depan rakyat tidak lagi punya kepastian kerja, artinya negara mencerabut hak-hak dasar rakyat tentang persoalan pekerjaan dan penghidupan yang layak kan gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang pengupahan. Nah, itu pun sudah terlihat betul tentang bagaimana ke depan buruh harus bertarung dengan pengusaha. Kita tahu relasinya masih sangat tidak imbang gitu ya. Terus kemudian belum lagi ketika orang menjadi buruh kontrak, magang, terus kemudian alidaya yang selama ini rentan semakin rentan. Contoh, jangankan bicara tentang serikat buruh ke depan, orang semakin tidak berani membuka suara. Kenapa? Orang sudah posisinya sangat rentan gitu loh ya. Itu yang kemudian membuat kita melakukan penolakan. Jadi tidak hanya bicara tentang persoalan klaster ketenaga kerjaan, tapi ini kita bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang kedaulatan rakyat, bicara tentang persoalan hak yang mendasar yang harus kita jaga, tentang alam kita, lingkungan kita. Kok kita bisa membiarkan itu melakukan pembiaran terhadap eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi kita tidak boleh berjuang, serikat buruh tidak hanya bicara tentang hak buruh yang hari ini, tapi kita bicara kemanusiaan yang lebih luas. Ajaran agama manapun pasti mengajarkan tentang bagaimana kita manusia memanusiakan orang kan gitu. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak merampas hak-hak orang. Itu yang kemudian seharusnya menjadi pegangan tertinggi kita sebagai organisasi untuk memperoleh. Jadi kalau hari ini kalau dikatakan bahwa bagaimana dengan
eh, di DPR kan akan dilibatkan. Seberapa besar sih serikat buruh bisa berperan dan kemudian dalam pengambilan keputusan? Kalaupun hanya memberikan masukan dan kemudian hanya mendengar rapat dengar pendapat di muka umum, kita tahu paling hanya sebagai catatan gitu loh. Tapi berperan bagaimana apa yang menjadi itu juga tidak menjadi bagian yang menentukan gitu loh. Makanya kalau ke hari ini ada saya mengajak kepada semua serikat buruh gitu ya, pimpinan-pimpinan serikat buruh, mari kalau memang kita serius bicara tentang persoalan bangsa dan rakyat, tentu mari kita bersama-sama memperbaiki kondisi yang semakin tidak baik. Karena kalau kita juga kemudian membiarkan nasib-nasib rakyat di sektor-sektor lain dan kemudian kita abai, mereka adalah juga saudara-saudara kita, juga banyak menjadi para petani, nelayan gitu ya, bahkan di sektor-sektor lain. Apalagi kita tahu betul gitu ya, kaum buruh yang hari ini bekerja di pabrik, mereka berangkat dari keluarga petani, keluarga dari pegawai negeri gitu ya, macam-macam lah. Ininya tentu ada kaitannya dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Banyak para ahli, para dosen gitu ya, para pakar hukum dan kemudian para guru juga melihat ini adalah bentuk eksploitasi. Selain eksploitasi, ini adalah bentuk pengembalian tentang penjajahan terhadap bangsa kita. Nah, lalu saya juga mendengar dari kawan-kawan Gebrak akan melakukan aksi di tanggal 24 September. Betul? Ya, memang sejak Januari 2020, 13 Januari memang Gerakan Buruh Bersama Rakyat cukup intens melakukan aksi-aksi dan melakukan penolakan, baik aksi massa gitu ya di media sosial, bahkan menyampaikan secara terbuka kenapa sikap kita melakukan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cilaka. Ini tidak hanya bicara tentang persoalan nasib buruh tok, tapi nasib rakyat yang mayoritas hari ini. Kalau kemudian kita dikatakan hari ini adalah kelompok yang memang dianggap, karena pemerintah kan mengakui melalui Menteri Tenaga Kerja ya, mayoritas hari ini serikat buruh yang kemudian banyak ya, hari ini adalah saat yang tepat para buruh buka mata gitu ya, membuka telinga, mendengar gitu bagaimana serikat buruh yang memang serius berjuang untuk kepentingan rakyat. Jadi itu, tapi kemudian kalau pemerintah bilang bahwa yang melakukan aksi-aksi itu adalah orang yang dianggap kelompok mengganggu, tentu pasti akan mengganggu kelancaran, kemulusan mereka ingin melahirkan regulasi yang semakin menyengsarakan rakyat. Nah, kira-kira yang akan terlibat di dalam aksi besok dari unsur mana saja? Ya, terlibat aksi ada unsur dari buruh gitu ya, perempuan, mahasiswa, petani, masyarakat pengangguran yang hari ini kena imbas dari berbagai macam kebijakan, baik kebijakan pandemi, terus kemudian juga tentang persoalan apalagi di masa krisis ini buruh banyak di PHK gitu ya, di PHK sepihak, tidak mendapatkan haknya, buruh dirumahkan juga banyak yang tidak mendapatkan haknya. Seharusnya ini menjadi fokus pemerintah bagaimana melindungi rakyatnya, sehingga tidak ada lagi keluhan satu pemerintah hari ini mengeluh tentang persoalan ekonomi, tapi di sisi lain melemahkan tentang persoalan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, di mana kita tahu kemudian pemerintah kita seolah tidak berdaya gitu ya menghadapi situasi pandemik dan krisis ekonomi ini. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Coba lihat misalkan di pemerintah kita membuat kebijakan PSBB, pembatasan berskala besar, tapi di pabrik-pabrik ribuan buruh boleh cek di depan pintu gerbang ketika masuk di dalam ini, bahkan di dalam pabrik juga tidak menjadi perhatian serius. Artinya ada kebijakan diskriminatif juga terhadap kaum buruh. Kaum buruh dianggap sebagai garda terdepan ekonomi, tapi bicara tentang persoalan kesehatan, keselamatan, perlindungan ini masih sangat minim. Jadi kami melihatnya
ini ada persoalan politik, tidak hanya persoalan pandemi, tapi ada persoalan politik yang kemudian memang akhirnya mengorbankan kelompok yang mayoritas kan gitu. Kalau kita lihat, coba lihat mulai dari wilayah Banten gitu ya, wilayah Jakarta, terus kemudian Bekasi, terus kemudian Karawang, Subang, bahkan sampai Bandung dan Jawa Barat, Jawa Tengah, faktanya buruh hari ini masih mayoritas menjadi pekerja. Ketika mereka dirumahkan, mereka juga tidak dibayar haknya. Seharusnya ada tugas yang memang bagaimana pemerintah tidak hanya sekedar melahirkan kebijakan, tapi ketika melahirkan regulasi kebijakan itu bagaimana memastikan hukum itu berjalan. Ketika hukum itu tidak berjalan, jangan bagi orang yang orang yang punya keterbatasan ekonomi, terus kemudian ini justru diberikan punishment kan gitu. Orang-orang yang bermodal besar gitu, yang punya materi, bisa berleha-leha, tidak pernah mendapatkan punishment atau hukuman yang setimpal dengan perlakuan yang mereka dapatkan. Yang ada adalah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, untuk pesannya sendiri, pesan bagi pemerintah, juga pesan mungkin bagi buruh seluruh Indonesia untuk mengenai aksi besok. Ya, saya menyampaikan aksi besok itu menggunakan standar protokol kesehatan. Kita menggunakan bagaimana juga berkaitan dengan menjaga diri. Terus kemudian mari masyarakat gitu ya, apapun sektornya, kita bersama-sama berjuang, karena Omnibus Law RUU Cilaka ini akan menghancurkan kehidupan rakyat ke depan, juga akan menghancurkan bangsa kita ke depan. Jadi kalau dikatakan bahwa bagaimana dengan kesehatan pandemi, tentu kita akan menggunakan standar kesehatan itu. Nah, bagi saya adalah untuk pemerintah, berhentilah berpura-pura bermanis dengan rakyat gitu ya, berhentilah membuat regulasi yang semakin menyengsarakan rakyat, karena yang akan rugi ini adalah bangsa kita sendiri, karena akan banyak tangan-tangan nakal yang memanfaatkan situasi ini dan kemudian pemerintah menjadi tidak berdaya kan kayak gitu. Nah, kita meminta agar situasi pandemi ini pemerintah punya ketegasan terhadap para pengusaha yang melakukan pemutusan PHK sepihak, yang kesewenang-wenangan, yang tidak memberikan hak buruhnya, ya memang harus diberikan punishment. Kalau tidak diberikan, justru kemudian ini akan semakin menjadi ruang untuk menggantikan pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja magang, kontrak, outsourcing, bahkan bisa-bisa jadi borongan kan gitu. Nah, itu akan menjauh tentang persoalan jaminan sosial rakyat, akan menjauh dari perbaikan kesejahteraan. Kalau itu kemudian semakin jauh, tentu negara ini dalam sedang tidak baik-baik saja.